Soekarno dikenal tokoh yang berani dalam menyampaikan pendapatnya. Bahkan, Bung Karno pernah melakukan walkout dalam rapat Muhammadiyah lantaran memiliki perbedaan pandangan. Persinggungan Soekarno dengan Muhammadiyah pertama kali terjadi saat dirinya indekos di rumah tokoh Sarekat Islam, Haji Umar Said, Hos Cokro Aminoto di Jalan Peneleh 7, 29-31 Surabaya, Jawa Timur. Berdasar kesaksiannya, pertemuan dengan pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan terjadi pertama kali saat dia berusia 15 tahun atau pada sekira tahun 1916. Saat itu Kiai Ahmad Dahlan bertablik ke Surabaya. Dari pertemuan itu, Soekarno mendapatkan kesan kuat hingga mengekor kepada Kiai Ahmad Dahlan. Keterlibatan Soekarno dengan Muhammadiyah semakin kuat tatkala dirinya menjalani pemindahan tempat pengasingan dari ND ke Bengkulu pada tanggal 14 Februari tahun 1938. Di sana, Soekarno aktif menjadi Ketua Majelis Pengajaran Muhammadiyah dan Direktur Sekolah Menengah Muhammadiyah. Peristiwa menarik terjadi saat Bung Karno mendebat penggunaan tabir di suatu rapat Muhammadiyah Bengkulu pada bulan Januari tahun 1939. Sikap protes Soekarno ditunjukkan dengan cara walkout, meninggalkan rapat tersebut. Dalam protesnya, Soekarno menganggap penggunaan tabir melambangkan cara pandang Islam yang mundur. Tabir sendiri adalah pembatas perempuan dan laki-laki yang membuat jamaah perempuan tidak dapat melihat penceramah atau jamaah lain dari lawan jenis. Erniwati DKK dalam Samaun Bakri, Berjuang untuk Republik hingga akhir hayat, 2019, menulis pasca kejadian itu, Soekarno bertemu dengan tokoh Muhammadiyah Haji Syujak dan Samaun Bakri. Keduanya sepakat dengan pandangan Soekarno. Haji Syujak sendiri menyebut tabir memang tidak diperlukan dalam rapat Muhammadiyah, karena Kiai Ahmad Dahlan pun berpendapat demikian. Protes Soekarno terhadap masalah tabir nyatanya karena Soekarno menaruh harapan besar untuk agar Muhammadiyah berhasil mengangkat umat dari pandangan kolot yang membelenggu untuk maju. Pada wawancara dengan koresponden surat kabar antara yang dimuat di surat kabar Panji Islam tahun itu, Soekarno berkata, "Saya adalah murid dari Historische School van Marx. Hal tabir itu saya pandang historis pula, zuiver on persoonlijk, bukan hal personal. Tampaknya seperti soal kecil, soal kain yang remeh. Tapi pada hakikatnya, soal maha besar dan maha penting, soal yang mengenai segenap mat sesecapelik posisi sosial, kaum perempuan. Saya ulangi, tabir ialah simbol dari perbudakan kaum perempuan. Meniadakan perbudakan itu adalah pula satu historische plicht, tugas sejarah. Tak cukup dengan uraian dari Haji Syujak yang dikenal sebagai periwayat Kiai Haji Ahmad Dahlan, Soekarno meminta ketegasan soal hukum Islam dan pandangan Muhammadiyah ke tokoh Muhammadiyah lain yang juga sahabatnya, Kiai Haji Mas Mansur. Dalam pandangannya, Soekarno menganggap perintah Allah menundukkan pandangan, gaduh basar, sudah cukup sebagai pedoman dalam relasi muamalah laki-laki dan perempuan sehingga tidak perlu tambahan seperti tabir yang justru membuat perempuan terkungkung. Berikut isi dari surat terbuka Soekarno bertajuk, Minta Hukum yang Pasti dalam Soal Tabir, sebagaimana dimuat dalam bukunya, Di Bawah Bendera Revolusi, 1959. Surat terbuka Soekarno kepada Kiai Haji Mas Mansur Ketua HB Muhammadiyah. Assalamualaikum, saudara yang tercinta. Atas permintaan dan atas nama banyak kaum intelektual Indonesia, saya dengan perantaraan saudara, menulis surat ini kepada semua anggota Muhammadiyah, terutama sekali kepada utusan-utusannya yang akan berkongres di Medan pada penghabisan bulan ini. Dengan sangat saya minta supaya apa yang saya tuliskan di bawah ini diperhatikan betul-betul. Sebab hal yang saya tuliskan ini bukanlah sekali-kali hal yang remeh, tetapi betul suatu hal yang mengenai ideologi kaum inteligensia Indonesia dan kaum Muhammadiyah seluruhnya. Hal itu ialah hal tabir. Dengan mengucap Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tindakan protes saya tempo hari, yakni dengan cara demonstratif bersama-sama saya punya istri meninggalkan satu rapat Muhammadiyah yang memakai tabir sudah membangunkan minat sebagian besar rakyat Indonesia terhadap soal ini. Ada yang pro, ada yang zaklik netral, ada yang anti, ada yang mau menghabisi soal ini dengan alasan-alasan perseorangan yang tidak zaklik komersial. Sekarang sudah nayatala minat itu sehangat-hangatnya, dan tinggallah kita membicarakan hal ini di Majelis Tarjih nanti dengan tenang dan objektif. Saya harap saudara mengerti betul-betul apa yang saya maksudkan tadi dengan menyatakan bahwa soal ini mengenai ideologi kaum Muhammadiyah pula. Mengenai ideologi kaum intelektual,
Oleh karena kaum intelektual benar-benar tidak bisa simpati kepada tabir itu sebab mereka tahu bahwa tabir itu adalah benar-benar simbolnya perbudakan kaum perempuan itu. Mereka mengira bahwa saya bermaksud mengatakan bahwa orang lelaki Islam dengan sengaja mau memperbudakkan kaum perempuan, lalu menindas kaum perempuan. Saudara tahu bukan begitu maksudnya. Tabir adalah simbol perbudakan perempuan, sebagaimana misalnya Burgerlijk-Wetboek, kode sipil orang Belanda adalah simbol perbudakan perempuan. Di dalam Burgerlijk-Wetboek itu, sebagai hasilnya historis maatschappelijk proses sosial sejarah, hak-hak kaum perempuan Eropa banyaklah diikat dan digunting. Tetapi siapakah orang yang mau mengatakan bahwa orang lelaki Eropa memperbudak perempuan Eropa? Siapakah yang tidak mengetahui bahwa orang Eropa sangat believet dan galan terhadap kaum perempuannya? Namun, tiap-tiap orang yang mengetahui seluk-beluknya Burgerlijk-Wetboek akan membenarkan perkataan saya bahwa Burgerlijk-Wetboek itu adalah simbol perbudakan perempuan, dan bahwa oleh karenanya Burgerlijk-Wetboek itu bersifat tidak sempurna dan tidak boleh menjadi teladan bagi kita. Tidak, Saudara Mansur yang tercinta. Susunan Burgerlijk-Wetboek bukanlah akibat dari persengajaan individu kaum lelaki Eropa mau menghina kaum perempuan, bukanlah akibat beuswillen, keinginan secara sadar, tetapi adalah akibat dari susunan masyarakat Eropa, dari perbandingan-perbandingan di dalam masyarakat Eropa dari historis maatschappelijke verhoudingen, hubungan sosial sejarah di kalangan orang Eropa. Maka begitu pula, kalau saya mengatakan bahwa tabir adalah simbol dari perbudakan kaum perempuan, maka bukanlah saya maksudkan bahwa orang lelaki Islam sengaja mau menindas kaum perempuan, bukanlah saya maksudkan bahwa orang lelaki Islam semuanya orang jahat, tetapi ialah bahwa tabir perbandingan-perbandingan di dalam masyarakat orang Islam, yakni akibat atau sisa dari historis maatschappelijk verhoudingen di kalangan orang Islam. Malahan saya berkata, walaupun misalnya benar orang lelaki Islam zaman sekarang memasang tabir itu justru mau memuliakan orang perempuan, begitulah setengah alasan dari pro-tabir, maka saya tetap menamakannya simbol perbudakan. Bukan kehendak individu yang di sini harus kita pertimbangkan, tetapi adalah kedudukan masyarakat, perbandingan-perbandingan masyarakat. Misalnya saudara mengurung burung di dalam sangkar emas, memberikan kepadanya makan dan minum yang lezat, menempatkan sangkar itu di dalam bilik yang terindah untuk memuliakan dia, tidakkah benar kalau saya berkata bahwa saudara menghukum burung itu? Itulah sebabnya, maka saya di dalam interview Tempo Hari mengatakan, bahwa tabir bukan perkataan kain secabik, tetapi ialah satu hal, yang mengenai segenap maatschappelijk posisi sosial perempuan. Saudara, saya ulangi lagi, kaum intelektual Indonesia tidak bisa simpati tabir itu, oleh karena mereka dengan cara historis maatschappelijk analis, mengetahui bahwa tabir ialah sisanya historis proses yang mendatangkan perbudakan masyarakat. Mereka merasakan tabir sebagai satu hal yang betul menyinggung ideologi mereka sebab mereka hidup di dalam satu ideologi anti perbudakan. Marilah kita perhatikan dan benarkan ideologinya kaum intelijenza itu. Dan sebaliknya, marilah kita kini perhatikan serta menjaga ideologi kaum Muhammadiyah sendiri. Sebab sebagai tahadi sudah saya katakan, maka tabir adalah mengenai ideologi kaum intelektual Indonesia dan ideologi kaum Muhammadiyah. Kenapa mengenai pula ideologi kaum Muhammadiyah? Mengenai ideologi kaum Muhammadiyah pula, oleh karena soal tabir ini menjadi ujian kepada kaum Muhammadiyah betapa jauhkan mereka punya kemuhammadiyahan. Apakah benar mereka berideologi muda tak mau lain alasan melainkan Quran dan hadis? Apakah benar mereka berideologi muda, berani menentang adat yang tidak sesuai dengan Quran dan hadis? Apakah benar mereka berideologi muda berani menerima semua hal modern yang nyata dibolehkan oleh agama? Ideologi Muhammadiyah di dalam Kongres Medan ini dibawa di atas padang ujian, dan kaum intelektual Indonesia menunggu-nunggu dan mendoa-doa, moga-moga ujian itu berhasillah kiranya yang sesuai dengan zaman. Saudara Mansur, kenapa di dalam soal ini kita merasakan hukum yang buat istri-istri Nabi sahaja itu, kepada umum? Kenapa di dalam soal ini kita mau melebihi kebijaksanaan Allah dan Rasul, yang buat umum tidak menyuruh pasang tabir? Kenapa di dalam soal ini kita berkata, ya, diperintahkan sih tidak, tapi dilarang pun tidak? Kenapa di dalam soal ini kita begitu? Kenapa misalnya kita, buat menjaga jangan sampai ada orang mencuri, tidak tutup sahaja kita punya rumah? Menutup rumah toh juga tidak dilarang. Atau buat menjaga jangan sampai kita berdusta, tidak kita tutup sahaja kita punya mulut jangan bicara dengan orang lain. Membisu toh juga tidak dilarang. Sekali lagi, kenapa di dalam soal ini, Soekarno,
Panji Islam 1939